Jadi kita menggalang dana dari program Ziswaf Al-Falah, Yayasan Chan Al-Falah yang akan diperuntukkan untuk memberdayakan panti asuhan Al-Falah, yang mana mereka sekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau secara gratis, dan makan juga di sini, biaya sekolah juga ditanggung oleh yayasan. Oke teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda, semuanya yang baru join, silahkan di-subscribe dulu akun kita karena kita akan selalu update postingan terbaru mengenai santri, yayasan, pondok, dan juga setiap dini yang ada di lingkup Yayasan Chan Al-Falah. Nah, hari ini kita ada program galang dana, yaitu sedekah Jumat, yang mana insya Allah kita akan salurkan langsung kepada santri kita yang sekolah di sini, khususnya anak yatim dan duafa yang memang mereka membutuhkan donasi dari masing-masing orang-orang baik yang Allah gerakkan hatinya. Oke, hari ini kita ada program sedekah Jumat, dan karena hari ini adalah hari yang paling mulia untuk berbagi kepada sesama, jadi kita membuka donasi untuk teman-teman yang mau berbagi kepada santri yatim duafa kita. Kita izin masukin nomor rekening dulu ya. Yang mau berdonasi boleh silahkan hubungi kontak kita. Yang mau tanya-tanya boleh silakan ya. Satu orang siapa di sini? Kita masukin dulu ya. 0831. Kita akan coba masukin kontak son. BRI. Kalau di YouTube nggak bisa masukin kiris ya, jadi kita masukin nomor rekening aja. 6475 Oke teman-teman yang mau bertanya mengenai program kita sedang menggalang dana, yaitu untuk santri yatim duafa kita yang sekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa lihat postingan kita di YouTube ini, karena kita selalu update konten-konten terbaru mengenai kegiatan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren. Yang mau tanya-tanya boleh silakan ya, kita ada banyak program di sini. Kita juga ada wakaf, infak, sedekah, zakat, serta kita juga menerima orang tua asuh untuk santri yatim. Nah, jadi kita hari ini sedang mencari Bapak Ibu yang mau berbagi di hari Jumat ini. Boleh silakan dikirim lewat rekening BRI kita. Atau bagi teman-teman yang masih bingung caranya bagaimana ataupun apa saja programnya dan apa saja yang dibutuhkan oleh santri dalam sekolah, atau yang mau bertanya mengenai cara mendaftar sekolah di sini juga boleh. Terus lokasinya di mana, boleh di komen-komen di bawah ya teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe akun kita, karena insya Allah dari satu subscribe itu akan mendukung berbagai kegiatan kita yang ada di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau.
Halo Kak Anamega, selamat bergabung. Kita dari Kota Padang, tepatnya di belakang TVRI Sumatera Barat yang berada di Bepas. Lokasi kita itu di Kotopangah. Nanti kalau teman-teman yang mau scan barcode juga boleh ya, kita akan arahkan ke kirisnya. Halo Kak Sabo, selamat bergabung semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen-komen di bawah ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan. Kita sedang menggalang donasi untuk kebutuhan santri kita, yatim dan duafa. Jadi berapapun yang Bapak Ibu bagikan, yang Bapak Ibu salurkan, sedekah Jumat kita hari ini, insya Allah kita akan berikan kepada santri yang membutuhkan. Karena kita di sini banyak, hampir 80% itu anak-anak yang sekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau itu disekolahkan secara gratis dan disubsidi oleh yayasan. Boleh silakan yang mau bertanya, silakan di komen-komen di bawah ya. Kita ada banyak program dari Ziswaf, karena setiap program yang Ziswaf lakukan itu untuk memberdayakan santri yatim dan duafa kita yang ada di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Dan karena sekarang adalah hari Jumat, kita fokus menggalang donasi melalui online. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya seputar program di Ziswaf, yayasan, pondok ataupun sekolah, boleh komen dan juga boleh hubungi kita ya. Karena di sini santri kita ada 3 jalur. Ada yang yatim, jalur yatim itu semuanya gratis. Ada jalur subsidi dan juga jalur mandiri. Halo Kak Tiwi, selamat gabung. Jangan lupa ya disupport juga akun YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan like juga, karena satu subscribe dan like yang teman-teman berikan insya Allah akan berdampak bagi kita dan juga untuk memberdayakan santri di sini. Terima kasih ya. Kita akan mengarahkan scan barcode ya. Bagi yang mau berdonasi boleh komen-komen di bawah. Nanti kita akan arahkan cara cepat untuk bisa berdonasi. Ini kita tes dulu ya. Kita akan arahkan ke QR-nya. Ini scan kirisnya ya. Yang mau berdonasi sedekah Jumat boleh silakan difoto. Nanti barangkali kita juga ada program sedekah subuh dari menggunakan kiris ini. Jadi teman-teman jangan bingung dan ragu lagi, insya Allah kita akan disalurkan tepat sasaran ke setiap santri yang membutuhkan. Kita juga ada program wakaf masjid, karena hari ini kita sedang membangun toilet dan WC masjid Raya Syed Al-Falah. Mencapai level yoga gitu. Oke teman-teman semuanya. Dan kita juga ada di sini menerima zakat, baik zakat mal, zakat emas, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perak, atau berupa saham, hasil tambang, harta karun, atau yang lainnya. Nah, jadi teman-teman yang mau bertanya mengenai program Ziswaf boleh komen di kolom komentar ya. Dan bagi yang mau sedekah Jumat boleh di foto ataupun di scan kiris yang ada di depan layar. Kita hari ini sedang proses menggalang dana untuk wakaf pembangunan WC dan toilet masjid, karena masjid kita itu muat sekitaran 1.500
lebih kurang. Dan yang akan diisi oleh para santri, guru-guru dan masyarakat sekitar yang akan memanfaatkan masjid, santri yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, hafalan Al-Quran, sholat berjamaah, dan juga agenda-agenda lainnya yang insya Allah pahalanya akan mengalir buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu untuk berdonasi melalui Ziswaf Al-Falah. Oke teman-teman yang mau bertanya boleh silakan ya, kolom komentarnya diisi, ditanya mengenai sekolah, mengenai yayasan, panti, dan juga Ziswaf. Kita juga ada PKPM di sini. Kita tingkat sekolahnya mulai dari RA sampai tingkat MA. Insya Allah seiring berjalan waktu juga yayasan akan mendirikan perguruan tinggi nantinya. Jadi mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya agar kita bisa mendirikan perguruan tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Jadi baik bagi teman-teman yang mau bertanya, yang ingin menyalurkan donasi untuk santri kita yang statusnya yatim di sini, serta duafa yang memang sekolahnya kita gratiskan, kita penuhi kebutuhannya dalam sekolah dan juga dalam makan sehari-hari. Jadi untuk itu bagi Bapak Ibu yang digerakkan hatinya untuk mau berwakaf, zakat, infak dan sedekah, boleh tanya-tanya. Dan juga ini adalah nomor rekening kita, namanya Ziswaf Al-Falah. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau berdonasi, silakan hubungi kami. Boleh silakan tanya-tanya dulu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, atau mengenai santri atau ada anaknya yang sekolah di sini, boleh tanya. Gimana Kak? Kita punya program ya di sini ya. Kita juga ada wakaf uang, wakaf pembangunan masjid, pembangunan asrama. Kita juga ada wakaf berupa kelapa ganja yang diperuntukkan untuk santri-santri yang sekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Kita ada juga sedekah untuk gaji guru, karena di sini gaji-gaji guru kita memang masih menjadi tantangan untuk dapat secara terus-menerus dapat memperoleh kesejahteraan. Aka, yang mana kayak dimatiku? Bateraiku ngapu do nak rancak nih do. Maksudnya? Suaranya aku ngomongnya. Aduh. Lah, jadi kan ini kan jadi kok pasti Aduh. jadi langsung. Maka tadi titikku langsung gitu. Jadi suara. Nggak ada mana-mana. Nampak kan? Nampak. Siko lah. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu yang mau bertanya, ini kita sembari live ya, bisa tanya jawab langsung dan bisa leluasa. Tapi kalau misalkan mau menghubungi langsung, kita juga boleh hubungi di nomor ataupun media-media Syen Al-Falah yang udah tertera di di YouTube juga ada kan? Nah, di YouTube. Vincent. Ini TikTok-an juga. Ini ada scan barcode kita. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau berdonasi juga bisa menggunakan QRIS karena lebih mudah, efisien dan cepat, praktis. Jadi nggak harus masukin nomor, tinggal scan dan selesai. Yang mau boleh kita akan arahkan ke QRIS-nya. Yang mau tanya-tanya tentang program, bagusnya ke depan aja lah, biar nampak juga.
Nah, jadi perlu diketahui juga kita dari tim media dan IT yayasan. Jadi kita juga menggalang dana, menghimpun dana dari umat dan akan disalurkan kepada santri-santri kita yang membutuhkan. Dan kita juga menerima santri-santri yatim duafa dan insya Allah dipermudah sekolah di sini, akan difasilitasi dan juga akan dijadikan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oke teman-teman, nggak ada ikah yang mau bertanya? Silakan bertanya. Kita akan menjawab secara senang hati pertanyaan Bapak Ibu semua, karena kita di lingkup yayasan cukup luas. Kita sekolahnya tingkat RA sampai tingkat SMA. Jadi tingkat RA itu setara dengan TK, kalau tingkat MI setara dengan SD, MTS dan Salafia setara dengan SMP, MA setara dengan SMA. Kamera depan enggak? Kamera depan enggak? Nampak? Kamera itu kamera dan Hah? Bismillah. Ini nggak nampak ya? Atau langsung ke sini? nampak Pak. Enggak, coba cari dia Mbak untuk. Oh, saya cari catnya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita boleh ya sharing-sharing, tanya jawab. Selagi kita live nih, yang mau tanya-tanya mengenai santri ataupun ada anak-anak dari Bapak Ibu semua yang sekolah di sini, boleh kita spill dan kita berikan kabar. Karena hari ini adalah Jumat Berkah, kita membuka peluang buat Bapak Ibu dan sahabat semuanya untuk bisa berbagi di Jumat Berkah ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau sedekah, infak, wakaf, dan zakat, boleh sharing dan tanya langsung pada kita. Dan silakan lihat di bio ataupun media sosial kita, ada di setiap medsos. Dan insya Allah kita akan rutinkan live setiap Jumat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang ada niat untuk bersedekah, berwakaf, boleh salurkan pada Zis. Oke, silakan yang mau bertanya. Nanti kita akan arahkan ke banner yang tertera. Enggak ada pakai itu ya. Jangan ragu ya kalau untuk bertanya, silakan bertanya ya seputar program yang ada di yayasan. Karena kita di sini sangat banyak lini yang bergabung di bawah naungan yayasan langsung. Bagi santri yang mau mendaftar juga boleh, info-infonya kita akan memberikan keterangan. Ini Tenda Kak, jangan panggil nama. Arahin lah ke muka, udah nampak.
Yang mau bertanya tentang santri atau anak-anak yang sekolah di sini boleh. Kita buka sharing-sharing dan tanya jawab aja. Panas banget. Halo Kak Twin, selamat bergabung. Kita coba dulu ya. Selamat bergabung semuanya. Jangan lupa tap-tap dan posting ulang ya biar makin rame. Kita terlalu bersemangat. Jangan lupa di share-share juga. Mari berbagi Jumat berkah. Halo Kak Abu, selamat bergabung. Kita lagi program Jumat berkah ya. Sedekah Jumat. Bagi Bapak Ibu yang mau sedekah Jumat boleh hubungi kita. Kita juga ada scan QRIS-nya. Scan QRIS nanti insya Allah kita akan salurkan kepada santri-santri kita. Ini adalah salah satu program dari Ziswaf Al-Falah. Bagi Bapak Ibu yang mau berwakaf, zakat, infak, dan sedekah boleh hubungi kami, boleh tanya-tanya mengenai program atau tanya-tanya mengenai santri, sekolah. Udah habis baterainya Kak. Yang bergabung, yang mau donasi atau investasi untuk dunia akhirat boleh banget ya Bunda Aya. Kakak abang bergabung di sini jangan lupa dibantu subscribe-nya, komen-komennya, tanya-tanya tentang bisa, pondok kita juga boleh banget. Bantu komen-komen atau kalau malu boleh DM aja di akun media. Oke, kita nanti lanjut lagi ya Bunda Aya, abang kakak karena peminatnya batunya 2%. See you, terima kasih untuk semuanya udah pada gabung. Assalamualaikum semuanya. Malam 50 penonton. Ayo guys, bantu di share-share juga. Kita insyaallah ini juga kita berada di Jalan Mekar RT 03 RW 06 Kelurahan Kota Tanjang Iko Koto, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, di belakang TVRI, tepatnya di Bepas. Itu namanya Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Yayasan Syan Al-Falah. Nah, hari ini karena hari Jumat, jadi kita membuka program sedekah Jumat bagi Bapak Ibu ya Bunda, teman-teman semua yang mau berdonasi. Boleh silakan salurkan ke rekening BRI
atas nama Lazisfah Al-Falah. Yang sudah berdonasi boleh silakan hubungi kami. Dan di sini juga ada ya nomor rekeningnya BRI dan BSI. Kita juga menyediakan QRIS bagi Bapak Ibu yang mau scan dan sedekah subuh, boleh foto ataupun scan QRIS yang kita sediakan. Halo, selamat bergabung Mbak Tiwin. Jangan lupa di tap dan juga subscribe ya. Ini kita lagi galang dana sedekah Jumat. Insyaallah kita akan salurkan langsung kepada santri kita. Kesini. Unit yang bergabung. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah 17. Udah 17. Tadi 200 jualan nggak? Iko. Ya. Oh, subscribe-nya. Bisa jadi. Baik konten mah. Salah. Kontennya atau Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar
yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang sedang gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rizki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rizki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rezeki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rezekinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang sedang gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rizki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rizki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rezeki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rezekinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang sedang gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rizki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rizki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rezeki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rezekinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang sedang gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rizki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rizki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah. لا تحسب أن الدين Ustaz, Jumat berkah di masjid dengan menyediakan makanan. Sementara ada beberapa ustaz mengatakan sedekah itu tidak ada dikhususkan harinya. Apakah ada dalilnya atau anjuran untuk mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ada tak Nabi mengkhususkan hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya segala hari. Seluruh hari ini ada pemimpinnya. Hari Jumat. Seluruh negeri ini ada pemimpinnya. Maka seluruh nabi ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat hari Jumat, bersedekah hari Jumat, afdal, baik. Apa salahnya? Bukan berarti hari lain kita tak bersedekah. Maka silakanlah buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan hari Jumat, nasi kotak hari Jumat. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, sholat Jumat di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia, itu di teras itu ada nasi lemak, ada pisang bertandan-tandan. Itu maka anak-anak muda banyak datang ke masjid.
Tempat kita ada orang bersedekah dilarang pulang. Jangan sedekah hari Jumat. Orang dulu sengaja memasang kerupuk, nasi lemak, nasi uduk di tenda di samping masjid supaya orang datang, menarik orang datang. Sekarang udah tak bersedekah, melarang orang pulang. Pindah. Campakkan ke Sungai Siak itu. Lanjutkan sedekah Jumat. Baik, berkah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan rezeki. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah di masjid Taufik wal Hidayah? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Tak hidup tak tidak AC orang. AC sampai 10. Sebalik 2 balik. Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian, apapun yang Ibu, saya sering pusing dan lelah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد
تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
ونراك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فيه